Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Gunawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan NPM 240104000230. Di sini saya mau menjelaskan tentang teori-teori komunikasi. Yang pertama itu ada teori komunikasi birokrasi, adalah teori yang menjelaskan bagaimana komunikasi antar organisasi dapat dilakukan secara efektif. Teori ini dicetuskan oleh Max Weber pada tahun 1948. Teori komunikasi birokrasi Max Weber menekankan pentingnya aturan, hierarki, dan pembagian kerja dalam organisasi. Teori ini juga menjelaskan bahwa birokrasi harus dijalankan secara rasional dan profesional. Teori ini berfokus pada aliran informasi dalam organisasi pemerintah, menekankan pentingnya komunikasi yang sistematis antara birokrat dan publik. Menurut Max Weber, komunikasi ideal dalam menyangkut batasan hierarki yang jelas dan pembagian tugas. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi horizontal, yaitu interaksi antar pegawai, serta lebih dominan setelah penyederhanakan birokrasi. Sedangkan komunikasi vertikal, ke atas dan ke bawah, menunjukkan kelemahan. Keberhasilan komunikasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh empati dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua yaitu ada teori sistem komunikasi. Teori sistem komunikasi yaitu teori yang menjelaskan bagaimana bagian-bagian suatu sistem berinteraksi untuk membentuk keseluruhan sistem. Teori ini sangat berpengaruh pada komunikasi organisasi. Teori sistem komunikasi dikembangkan oleh ahli biologi, yaitu oleh Ludwig von Bertalanffy pada abad ke-20. Teori ini berfokus pada keseluruhan sistem, bukan pada bagian-bagiannya. Teori sistem ini mengacu pada cara informasi disampaikan dalam suatu sistem yang terstruktur, melibatkan interaksi antara berbagai komponen. Menurut Gregory Bateson, sistem komunikasi ini menciptakan struktur melalui interaksi di mana pesan memiliki makna ganda. Aubrey Fisher menekankan bahwa perilaku verbal dan nonverbal adalah unit dasar dalam analisis komunikasi. Sistem komunikasi dapat dibedakan menjadi vertikal, horizontal, dan diagonal, masing-masing dengan fungsi dan tujuan tertentu dalam menyampaikan informasi. Teori ini menyoroti pentingnya hubungan antara individu dalam mencapai kesepakatan dan saling pengertian. Yang ketiga yaitu ada teori keterlibatan. Teori keterlibatan itu dalam komunikasi adalah teori yang menyatakan bahwa bahasa menciptakan realitas. Teori ini juga mempertanyakan asumsi bahwa argumen dan persuasi adalah bagian alami dari interaksi simbolik manusia. Teori keterlibatan dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti komunikasi, sastra, budaya, dan retorika. Teori keterlibatan, khususnya teori komunikasi partisipatif, tekanan peran aktif individu dalam proses komunikasi. Teori ini menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan serta membagikan informasi, bukan hanya sebagai penerima pasif. Prinsip utama termasuk kesetaraan komunikasi, keterlibatan aktif, dan akses informasi yang merata, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, teori interaksi oleh Erving Goffman menyoroti perhatian, persepsi, dan tanggung jawab dalam komunikasi interpersonal. Berikut salah satu contoh teori birokrasi yang sedang terjadi di masyarakat. Ketika seseorang ingin mengurus izin usaha, mereka harus melalui berbagai prosedur yang telah ditentukan, seperti mengisi formulir, menunggu antrian, dan mengikuti aturan administratif yang ketat. Komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak terkait, misalnya pejabat pemerintah, permohonan izin, dan instansi terkait, bersifat formal, dengan saluran komunikasi yang telah diatur sesuai dengan hierarki organisasi yang ada. Setiap langkah prosedural dan aturan harus diikuti untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.